Kembali lagi di channel Fun and Go. Kita masih jalan-jalan sekitar Bandung nih guys. Kali ini kita mau ke Tahura. Komplek Tahura ini beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 99 Dago Pakar, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Tahura Insinyur Haji Juanda merupakan komplek taman hutan yang luas, yaitu sekitar 590 hektar. Berbagai objek wisata bisa kita kunjungi di tempat ini, di antaranya Gua Jepang, Gua Belanda, Curug Omas, Penangkaran Rusa, Tebing Keraton, dan lain-lain. Kalau mau ke Tahura disarankan untuk datang pagi-pagi. Kalau siang jalan Dago cukup macet, apalagi saat weekend. Setelah kalian melintasi Simpang Dago, kalian akan menemukan 3 pertigaan. Di pertigaan ketiga ini kalian baru belok kiri, setelah itu lurus aja, ikutin jalan sampai ketemu pintu pos 1 Tahura. Alhamdulillah kita udah nyampe, dan ini pintu masuknya ya guys. Parkiran di sini cukup luas, tapi kalau kita datangnya agak siang biasanya penuh. Di dekat area parkir ada warung dan tempat makan. Yang belum sarapan bisa sarapan dulu di sini nih. Ini untuk area parkir mobilnya. Nah, ini loket pembelian tiketnya guys. Keren ya. Untuk harga tiketnya cuma 17.000 per orang. Nanti kalian akan dikasih gelang dan barcode untuk di-scan di pintu masuknya. Gelang dan barcode-nya jangan sampai hilang ya, karena bisa dipakai untuk masuk lagi ke tebing keraton. Barcode-nya kita scan dulu biar kita bisa masuk. Walaupun judulnya hutan, tapi fasilitas di sini sangat lengkap. Mulai dari toilet, musola, warung, dan kafe pun ada. Nah, ini jembatan yang menuju Taman Bermain Tahura. Keren juga nih buat foto-foto di sini. Sebelum atau habis trekking, kita bisa istirahat di sini. Kita juga bisa piknik, botram makanan perbekalan dari rumah atau beli dari warung-warung yang ada di sini. Ada area bermain anak juga, bikin bocah-bocah jadi happy. Nah, ada yang ngawasin kita tuh di pohon. Di sini banyak monyet jenis ekor panjang. Katanya ada sekitar 275 monyet yang sudah teramati.
Makanya kalau kesini bawaannya usahakan jangan diteng-teng. Kalau gak mau direbut sama si onyet. Untuk yang bawa anak-anak hati-hati ya, beberapa jalanannya cukup curam. Kita udah nyampe di area Gua Jepang. Gua Jepang ini didirikan oleh militer Jepang tahun 1942 untuk dijadikan barak militer dan tempat berlindung. Gua Jepang ini memiliki 4 pintu masuk dan 2 lubang penjagaan. Juga terdapat 18 bunker yang masih dalam keadaan sama seperti aslinya. Bunker-bunker ini pun memiliki fungsi yang berbeda-beda, misalnya sebagai tempat pengintaian, tempat penembakan, ruang pertemuan, gudang, dan dapur. Konon, untuk membangun gua ini, militer Jepang memanfaatkan masyarakat Indonesia secara paksa, atau kita kenal dengan Romusa. Pengunjung diperbolehkan masuk menyusuri gua ini, tapi lebih baik diantar guide ya, biar lebih aman dan banyak informasi yang bisa kalian dapatkan. Suasana dalam gua cukup horor. Ada yang berani uji nyali di sini? Lanjut perjalanan yuk. Sepanjang jalan kita akan disuguhkan dengan pepohonan yang rindang dan pemandangan alam yang hijau. Tahura ini memiliki tipe vegetasi hutan alam sekunder yang didominasi oleh jenis pohon pinus dan mahoni. Itulah sebabnya walaupun kita trekking di siang bolong, tapi udara tetap terasa segar dan sejuk. Makanya kegiatan trekking kita akan jadi lebih menyenangkan. Walaupun trekking kita tetap menyenangkan, tapi kalau haus tetap aja kita harus minum. Tapi tenang aja, di sepanjang jalan banyak tempat beristirahat untuk membeli minuman, bahkan makanan. Contohnya di kedai Holland ini. Selalu hati-hati ya, di beberapa titik menuju Gua Belanda, banyak kawanan monyet yang suka rebut bawaan kita. Alhamdulillah udah nyampe Gua Belanda. Gua ini jaraknya kurang lebih 300 meter dari Gua Jepang.
Pada tahun 1918, awalnya Gua Belanda digunakan sebagai terowongan untuk pembangkit listrik tenaga air yang terkenal dengan PLTA Bangkok. Gua sepanjang 144 meter ini terdiri dari sekitar 15 lorong dan beberapa ruangan, termasuk ruang kamar untuk istirahat tentara Belanda, ruang interogasi, dan ruang tahanan. Selain sebagai PLTA, Gua Belanda juga memiliki fungsi sebagai pusat radio Hindia Belanda. Belanda memilih gua ini sebagai pusat radio karena posisi stasiun radio Malabar yang terbuka tidak terlindung dari serangan udara. Ini dia pintu masuk ke Gua Belanda. Terdapat mitos yang beredar di masyarakat terkait Gua Belanda ini. Salah satunya, jika seseorang mengucapkan kata lada di dalam gua, maka dia akan mengalami kejadian-kejadian mistis. Konon, kata lada itu merupakan sebutan atau nama dari seorang leluhur yang dihormati, sehingga namanya disakralkan oleh beberapa warga setempat. Intinya, penting untuk kita menghormati aturan dan etika saat berkunjung ke tempat wisata. Tetaplah jaga kebersihan, selalu bersikap dan berkata sopan, dan ikuti petunjuk yang ada. Berakhir sudah trekking kita ke Gua Jepang dan Gua Belanda di Tahura. Dan semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.